bahwa demokrasi itu nggak cukup hanya dengan kebebasan. Demokrasi tidak cukup dengan kebebasan. Demokrasi ini harus juga memiliki kedisiplinan. Demokrasi yang hanya mengandalkan kebebasan tanpa kedisiplinan itu cenderung anarkis. So bebas-bebasnya sehingga yang cenderung dipersekusi adalah minoritas. Ya. Tetapi yang perlu menjadi catatan saya kira ya masalah-masalah budaya ini agar kita tadi mendudukkan budaya ini secara proporsional. Yang tidak boleh adalah menjadikan budaya itu dipikagusti. Dipertuhankan oleh kita sendiri. Nah ini nggak boleh. Ada acara maulid, ya saya diundang dan ternyata ada namanya tuh dawai. Dakwah dan wayang. Oh di mana Pak itu? Itu di Karawang ya. Nah, sebenarnya orang Bandung sini, orang. Oh dikombinasi ya bisa ya? Iya. Nah. Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Assalamualaikum Sobat PR, kita ketahui nanti 27 November nih sudah memulai ada pemilihan wilayah serentak, salah satunya adalah Pilgub Jabar. Nah, saatnya nanti teman-teman Sobat PR juga akan mengirimkan suara, memilih suara di sana. Nah, untuk Pilgub Jabar, alhamdulillahnya kita kedatangan nih salah seorang cagup Jabar. Sebenarnya bukan orang baru, orang lama hadir kembali, tapi beliau juga presiden. Kan jarang-jarang ada presiden, ada cagup Jabar ya, adalah Pak Ahmad Saiku. Selamat datang Pak Ahmad Saiku. Selamat datang. Nah, beliau ini sekarang berpasangan dengan Pak Ilham Habibie. Namanya tuh berarti singkatannya Ahmad Saiku dan Ilham Habibie jadi ASih. Sebenarnya nama ASih ini identik juga dengan Jabar ya Pak, ciri ASih, Asa dan Asuh. Nah, itu penasaran juga itu. Perjodohannya gimana Pak? Bisa pas juga ya nama ASihnya di Indonesia? Sebetulnya saya tuh udah mengajak ke Kang Ilham Habibie sejak lama. Pada saat Pilpres, saya datang ke Habibie Center. Ketemu dengan Pak Ilham dan jajaran Habibie Center. Waktu itu saya katakan, Kang ini punya trah sebagai anak Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Jadi tampillah sebagai pimpinan nasional. Rupanya mungkin waktu itu beliau masih belum percaya diri atau momentumnya belum pas. Sehingga praktis nggak direspon ya. Berarti 2023? Iya, 2023. Nah, begitu satu hari Pak Sekjen Partai Nasdem mengajak pengen ketemu sama saya di DPP PKS. Oke, ketemu DPP PKS. Sekitar tanggal 20 Juli. Nah, rupanya apa? Begitu datang ke DPP PKS, rupanya membawa Pak Ilham Habibie. Saya katakan bahwasanya ini Pak Ilham Habibie ini ingin maju Jawa Barat sebagai calon gubernur Jawa Barat. Oh ya bagus saya bilang. Kita bisa bersama-sama Jawa Barat. Waktu itu memang Pak Ilham Habibie ingin mencalonkan jadi calon gubernur Jawa Barat ya. Tapi dalam perjalanan waktu kita bertemu beberapa kali kemudian karena saya waktu itu ketika Pak Sekjen Nasdem itu datang, saya bilang aduh saya ini diminta untuk memenangkan pilkada seluruh Indonesia. Jadi belum boleh mengajukan di mana-mana. Tapi rupanya setelah menjelang akhir-akhir terima tugas untuk mengurus seluruh pencalonan kepala daerah, wakil kepala daerah se-Indonesia itu hampir tuntas. Saya dipanggil oleh Ketua Majelis Syuro. Bagaimana kira-kira ini Jawa Barat juga belum ada calonnya. Akhirnya apa? Saya bilang ya men kalau saya perlu dicalonkan lagi di Jawa Barat, insya Allah saya siap. Akhirnya kemudian ditetapkanlah di DPTP saya menjadi calon gubernur. Setelah itu saya hubungin kembali Pak Ilham. Iya, Pak Ilham. Ketemulah kembali. Apa yang terjadi? Nah, dalam obrolan-obrol itu, ya kalau memang Pak Saihu akan maju di Jawa Barat sebagai calon gubernur, saya siap untuk jadi wakilnya. Nah itu akhirnya kemudian kita bergabung jadinya. Gitu. Nah tadi ASihnya itu jadi pas banget ya untuk Jawa Barat ya Pak? Sebenarnya ASih, ASUH semuanya tepat. Jadi kalau ASAH, Ahmad Saihu Ilham Akbar. A juga. Ilham Akbar. Oh itu ada panjangnya Ilham Akbar ya? Ilham Akbar Habibie. ASAH. ASAH. ASih, Ahmad Saihu Ilham Habibie. ASih.
Asu juga sebenarnya tepat. Ahmad Saiku Ahmad U-nya ya. Saiku, U. Ahmad Habibie. Ilham Habibinya. Nah ini gabungan dari politisi dan teknokrat ya kalau Iya. perpaduan yang menarik sebenarnya, apalagi dengan Jabar dengan banyak potensinya, Pak. Yang berarti Iya. ada mimpi-mimpi dan harapan-harapan atau mungkin ada yang pengen dilanjutkan juga dari periode-periode sebelumnya dengan adanya Iya, pasangan ini. jadi kita memang dengan Kang Akbar, Habibie ini berusaha memadukan ya. Dulu kita sering dengar dari Eyang Habibie, Habibie, Profesor B.J. Habibie, bagaimana beliau kan keinginannya memadukan antara potensi ilmu pengetahuan dengan potensi iman takwa. Imtak berarti dia ada Imtak dan iptek ya. Oh iya, dulu tuh. Berarti sekarang bisa nyambung lagi sebenarnya. Nah, itu justru kita ingin coba hidupkan. Makanya kita punya optimisme nampaknya bahwa dari pencalonan ini representasi calonnya itu kira-kira ya untuk yang iptek jelas Kang Ilham ini punya latar belakang iptek yang luar biasa gitu ya. Beliau dari mulai dilahirkan kecil S1, S2, S3 juga di Jerman. Nah, tentu persiapan ini udah matang dengan iptek. Nah, kemudian yang kedua juga ada hal yang ya harapan saya juga bisa menjaga imtak, iman takwa ini harus diperkuat juga. Nah, jadi ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Eyang Habibie bahwa demokrasi itu nggak cukup hanya dengan kebebasan. Demokrasi tidak cukup dengan kebebasan. Demokrasi ini harus juga memiliki kedisiplinan. Demokrasi yang hanya mengandalkan kebebasan tanpa kedisiplinan itu cenderung anarkis. So bebas-bebasnya sehingga yang cenderung dipersekusi adalah minoritas. Ya. Nah, tetapi sebaliknya ketika demokrasi juga hanya ada kedisiplinan tanpa ada kebebasan, maka itu otoriter. Iya, pokoknya disiplin, nggak ada kebebasan. Nah, makanya ini perpaduan yang kiranya bisa melahirkan selain kebebasan harus hadir juga kedisiplinan. Disiplin pada berpegang pada nilai-nilai agama karena kita adalah negara Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Disiplin pada nilai-nilai budaya sehingga kita menjaga budaya inilah yang tadi munculkan sili asa, sili asi, sili asu. Nah, ini yang harus kita saling menghormati, santun dan sebagainya muncul dari situ. Nah, kira-kira itulah kedisiplinan kita pada nilai-nilai moral sehingga semuanya ini bisa berjalan beriringan gitu. Jadi kalau imtek dan iptek itu sebenarnya bisa sangat sinergi sejalan ya. Kalau di Islam juga kan sebenarnya antara agama dan ilmu pengetahuan juga sangat relate ya. Nggak terpisah, tapi suatu yang menyatu satu sama lain. Iya kan buktinya ada beberapa kejadian yang sekarang muncul ternyata di Al-Quran juga sudah diprediksi seperti itu. Betul. Bicara kebudayaan, Jawa Barat kan terdiri dari 3 budaya ya Pak ya sebenarnya. Ada yang lebih ke Betawi, mungkin ke Depok dan lain-lainnya, Bekasi, ada yang memang Sunda, Priangan Timur, dan ada yang wilayah Jawa Cirebonan, Ciawi Majakuning. Penanganannya maksudnya akan berbeda ya Pak ya dari tiap ini kan? Berbeda dan masing-masing harus ditumbuhkan semuanya gitu. Kalau kita nggak kemudian mengeliminasi salah satu budaya, tidak. Tapi bagaimana budaya ini yang masing-masing tadi itu perlu ditumbuh kembangkan satu sama lain. Budaya di Tatar Pasundan, satu budaya daerah Cirebonan, dan budaya Betawi sekitar Depok, Bekasi, itu perlu masing-masing punya ciri khas keindahan dan ciri khas masing-masing. Nah, oleh karenanya ini yang perlu tadi memadu padankan, tidak saling mengeliminasi satu sama lain, tetapi yang perlu menjadi catatan saya kira ya masalah-masalah budaya ini agar kita tadi mendudukkan budaya ini secara proporsional. Yang tidak boleh adalah menjadikan budaya itu dipikagusti, dipertuhankan oleh kita sendiri. Nah, ini nggak boleh. Nah, tapi kalau budaya itu justru untuk mencerminkan keindahan, indah suara, tari dan sebagainya, itu memang kalau kita sebagai seorang muslim, saya melihat dalam sabda Rasul kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah sendiri adalah yang zat yang maha indah dan senang kepada keindahan. Nah, tentu ini yang harus kita juga wujudkan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengungkapkan bahwa saat kita dengan keindahan bisa tilawah Quran, maka kita ungkapkan keindahan itu sehingga orang mendengarnya itu betul-betul bisa merasakan tersentuh. Gitu. Nah, bicara tilawah Quran, jadi Sobat PR, beliau ini ternyata juga hafiz Quran. Nah, saya juga penasaran di sela-sela kegiatan yang padat itu ya, untuk menjaga hafalan itu kebiasaannya gimana rutinitasnya? Ya, saya perpaduan lah. Saya kadang-kadang juga tilawah Quran di saat perjalanan, dalam sela-sela waktu kosong dan sebagainya, kita manfaatkan untuk kita berinteraksi. Dan mungkin yang lebih khusus yang perlu kita ini saat-saat suasana yang memang lebih syahdu dan menyentuh ya, di malam-malam hari. Di sela-sela itu ya, beres istirahat setelah malam hari. Setelah kita istirahat, bangun dan tahajud, saya kira itu yang paling nikmat untuk kita berinteraksi dengan nilai-nilai Al-Quran. Sampai sekarang itu rutinnya Pak? Ya, kita usahakan panjang kita nggak terlalu lelah gitu, bisa terbangun, insya Allah kita upayakan. Yang menarik juga satu lagi nih, beliau suka wayang. Saya juga baru tahu ya. Wayang golek, wayang kulit itu gimana ceritanya? Memang dari kecil terbiasa nonton wayang? Iya, dari kecil pernah nonton wayang, tapi nggak terlalu ini sih, karena orang tua juga kan membatasi untuk bisa keluar malam. Sementara wayang kan semalaman. Iya, semalaman sampai subuh kadang. Sampai subuh. Sehingga ya saya lihat di wayang ini sebetulnya ada pertama nilai, ya, yang bisa jadi tuntunan. Di wayang ada tuntunan, ada nilai-nilai permisalan. Ini misal karakter yang baik ya seperti ini. Tetapi hati-hati juga dengan karakter jahat seperti ini. Dampaknya pun akan kelihatan nanti. Jadi bisa jadi tuntunan. Jadi nggak jadi tontonan semata. Ini dia tontonan wayang semalam suntuk lelah. Tapi kalau dia bisa manfaatkan itu jadi tuntunan, ya ada manfaatnya untuk kita justru wise ya, bijak sebelum kita bertindak. Nah, kita akan lebih matang dalam upaya itu, mempertimbangkan nggak asal gerusak-gerusuk dengan tindakan kita yang akhirnya membuat menyakiti orang lain. Nah, saya yang lebih tertarik kemarin malam lalu ini ada acara Maulid, ya saya diundang. Dan ternyata ada namanya tuh dakwah dan wayang. Oh, di mana Pak itu? Nah, itu di Karawang ya. Nah, sebenarnya orang Bandung sini, orang. Oh, dikombinasi ya bisa ya? Iya. Nah, ternyata itu satu yang indah ya. Bagaimana satu sisi dakwah, nah agar nggak menjenuhkan, munculkanlah ini wayang dengan sosok cepot dan sebagainya, interaksi. Nah, itu menjadi satu hal yang justru ada mungkin ketertarikan, seninya juga ada di sana, menjadi satu hal yang bisa jadi lebih meresapi dan mengena. Jadi ingat zaman Kang Aher dulu ya, ketika itu kan ada dengan almarhum Pak Asep Sunada ya, keliling persis seperti itu ya Pak ya. Iya. Programnya jadi, nah itu sebenarnya menarik juga karena tidak semua masyarakat kan bisa langsung menerima dakwah, tapi ada cara-cara mungkin yang melalui wayangan ya Pak ya. Iya. Dan saya lihat itu saya juga sampai akhir nonton. Sampai jam 12 lewat. Tapi saya lihat, masyarakat masih penuh juga sampai jam 12 lewat. Jadi artinya memang ya menarik gitu. Berarti masih nggak membosankan. Wayangan juga masih banyak orang yang masih suka. Masih suka. Apalagi memang ada hal-hal yang memang tadi namanya juga celotehan, celetukan yang memang membuat segar gitu suasana kan. Cepot ini kan. Menarik. Nah, kembali ke Jabar nih. Iya. Misalkan nanti alhamdulillahnya diberi amanah menjadi pemimpin di Jabar, prioritas pertama apa sih untuk Jawa Barat? Kan dengan sekian banyak sumber daya alam, sekian banyak potensinya yang belum tergali, apakah pariwisatanya atau pendidikannya mungkin di sisi peningkatan SDM? Ya, saya dan Kang Ilham sepakat bahwa yang menjadi prioritas sekarang ini adalah prioritas untuk mempersiapkan SDM unggul. Kenapa itu? Karena Jawa Barat ini dari segi demografi adalah penduduk terbesar se-Indonesia. Ya, dengan jumlah penduduk 52 juta, maka SDM juga banyak di sini. Itu yang dipersiapkan dengan SDM unggul. Kang Aher sudah
mempersiapkan dengan program pada masa 10 tahun dari 2008 sampai 2018, yaitu dengan program namanya penyiapan RKB, ruang kelas baru. Ruang kelas baru. Ya, mungkin sekitar 60 ribuan beliau sudah bangun. Kemudian Kang Emil juga sudah mempersiapkan infrastruktur perkotaan yang lebih nyaman, ya. Nah, untuk itulah ke depan kita harus menjadikan SDM Jawa Barat ini sebagai SDM unggul untuk mempersiapkan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Karena bagaimanapun juga jumlah SDM yang unggul, jumlah SDM terbesar di Jawa Barat. Betul. Nah, sebuah keberkahan Allah berikan ini kepada negeri kita, khususnya Jawa Barat adalah dengan bonus demografi. Suasana bonus demografi itu manakala usia produktivitas antara 15 sampai 60 tahun lebih dominan daripada usia yang nggak produktif di bawah 15 tahun, di atas 60 tahun. Nah, jadi ini yang kita persiapkan. Di mana-mana negara yang berkembang tumbuh dengan semangat untuk meraih kemajuan, karena salah satunya ada bonus demografi. Tapi sekali lagi, bonus demografi ini kalau dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sebuah keberkahan. Kalau tidak, nah itu yang kalau tidak jadi bencana kemanusiaan. Iya. Apalagi Jawa Barat paling banyak. Nah, jumlahnya banyak, nggak dipersiapkan dengan baik, malah hancur. Misalnya, bukannya sekolah dengan baik, rajin, dan kemudian termotivasi untuk belajar, malah terkonsumsi narkoba. Iya. Bagaimana bisa mewujudkan Indonesia ke depan, Indonesia Emas? Untuk diri sendirinya aja nggak kuat, goyah. Nah, jadi ini yang harus kita persiapkan. Tentu tadi nggak bisa sendirian. Makanya perlu ada kebersamaan. Disitulah perlu tadi siling asuh. Ada kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten. Di samping itu ada kebersamaan juga dengan pihak-pihak swasta dan masyarakatnya sendiri. Sehingga dengan itulah insya Allah penyiapan SDM ini lebih memungkinkan. Yang kedua tentu tadi, bagaimanapun juga Jawa Barat ini adalah yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi tadi pengelolaannya tentu harus dengan arif, bijak, dan sustainable. Ya, sehingga ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Panas bumi di kita, panas bumi yang sangat besar. terbesar. Oleh karena itu, tentu ini harus kita eksplorasi dengan bijak sehingga munculkan tadi kemaslahatan untuk masyarakat Jawa Barat. Industri banyak juga di kita, Jawa Barat. Nah, jangan sampai industri ini hanya sekedar industrinya ansih, tetapi SDM-nya nggak disupport oleh masyarakat Jawa Barat sendiri. Karena tingkat pengangguran di Jawa Barat juga itu ironis. Jadi di sebuah industri di daerah Bekasi, sementara banyak pengangguran di Bekasi. Nah, harusnya kan terserap. Nah, kenapa nggak terserap? Karena pendidikan selama ini nggak link and match dengan dunia industri. Tidak disiapkan untuk sana ya. Iya, makanya perlu ada tadi kebersamaan. Kita tanya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri? Oh, kebutuhannya SDM ini. Nah, di SDM ini persiapkan mana yang kira-kira kemudian bisa dipenuhi oleh sekolah. Ketika nggak ada yang bisa dipenuhi, perlu bikin sekolah baru, bikinlah. Biasanya mungkin sekolah-sekolah vokasi. Yang ini akan bisa mempersiapkan dengan kebutuhan di industri. Nah, saya kan sekarang istilahnya ada beberapa istilah sekolah favorit gitu ya. Kan kalau Pemprov tanggung jawabnya dari ke SMA ke atas ya Pak. Nah, sekolah favorit ada ini, hapuskan sekolah favorit biar tidak ada saling berebut. Menurut Bapak itu seperti itu atau kalau saya sih punya pikiran lain ya Pak. Justru bukan dihapuskan sekolah favorit. Sekolah semua harus favorit. Jadi orang-orang mau kemana pun sekolahnya bagus gitu. Ya, jadi sekolah-sekolahnya semuanya harus favorit. Nah salah satunya RKB itu mungkin salah satunya. RKB salah satunya dan mungkin ada masukan-masukan juga dari kemarin juga terkait dengan zonasi karena ini juga perlu ada pengaturan ke depan yang lebih baik. Karena belum meratanya sekolah ketika sistem zonasi, tentu ada anak-anak yang punya bakat, minat yang betul-betul bagus, cerdas, cemerlang. Nggak bisa dia sekolah di sekolah-sekolah yang bagus karena jarak ke sekolahnya jauh. Nah, makanya tadi perlu ada pengaturan dan regulasi yang lebih baik terkait dengan masalah pendidikannya. Nah, terkait juga infrastruktur tadi
SDM akan berpengaruh juga pada industri dan tenaga kerja. Iya. Karena sekarang yang disiapkan di Jawa Barat adalah salah satu proyek strategis nasional adalah segitiga rebana Pak ya. Iya. Cirebon, Subang, dan Majalengka yang ada Kertajati. Visi Bapak ke depan soal rebana seperti apa? Kan selama ini sih memang belum maksimal ya. Si BJB-nya pun memang dirintis sejak zaman Kang Aher beliau akhirnya terrealisasi, tapi memang belum terlalu ramai dan pelabuhan Patimban pun belum menjadi salah satu tujuan. Iya. Untuk segitiga rebana sendiri, ya kira ini memang perlu dikembangkan karena ini adalah kawasan yang potensial ya. Artinya kawasan baru yang dari sana mungkin bisa dikembangkan kawasan yang terintegrasi antar transportasi, industri, dan juga pengembangan masyarakat. Nah, tentu lebih mudah untuk menatanya. Namun demikian kita juga tidak meninggalkan kawasan seperti di Cekung Bandung. ya Tetap harus menjadi perhatian juga karena bagaimanapun juga ini dengan penduduk yang sudah padat harus ada ditata juga dengan penataan yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya dan Kang Ilham bersepakatnya, kenapa kemudian mewujudkan Jawa Barat ke depan ini Jawa Barat yang mampu mewujudkan rasa keadilan? Jawa Barat yang mampu mewujudkan rasa keadilan. Iya, artinya dalam program pembangunan ini juga akan bisa dirasakan bukan hanya di daerah-daerah tertentu. Bagaimana ini juga akan bisa merasakan secara proporsional hasil-hasil pembangunan yang ada di Jawa Barat. Itu sehingga walaupun daerah terjauh, Pangandaran misalnya, Kuningan dan Ciamis, itu semua juga perlu mendapat sentuhan. Ya, apa yang ada di sana menjadi keunggulan, tentu ini yang harus bisa juga dikembangkan potensi-potensinya. Misalnya Pangandaran dengan potensi lautnya, nah itu perlu bagaimana potensi laut yang bisa mungkin malah menghasilkan ekspor gitu. Oleh Jabar Selatannya gitu. Iya, dengan Jabar Selatannya. Jadi itulah kira-kira harus dikembangkan pembangunan yang berkeadilan. Terakhir kalau kan tips sehat kan di usia yang nanti di 2025 itu Januari ya kalau nggak salah Kang ya. Januari 2025 60 tahun. 60 tahun. Dengan badan yang masih sehat ya. Tipsnya apa aja nih kan iya. Pasti aktivitasnya pasti lebih dari kita ya dengan sebagai seorang presiden PKS sekarang menjadi cagup. Iya. Pasti aktivitasnya sibukannya sangat padat. Iya. Tipsnya apa saya sih dan dari sehari-hari misalkan? Alhamdulillah punya hobi yang sama ya. Hobinya itu adalah renang. Oh. Iya. Jadi saya kalau nggak ada aktivitas itu memulai aktivitas dengan renang terlebih dahulu. Pagi itu ya? Pagi renang. Nah, setelah itu hobi yang kedua saya karena menurut dokter katanya saya ini dua olahraga yang kondusif, bagus buat saya, renang sama bersepeda. Nah, makanya saya kadang bersepeda. Saya kadang ke kantor, bike to work. Iya. Bersepeda ke kantor, ya sekitar... Berapa kilo itu? 15 kiloan. Lumayan atuh. Ya, lumayan. Sekitar, 45 menit biasanya. Hari berenang berapa? Biasanya? Berenang antara 500 sampai 1000 meter. Wah, ya. Tiap hari nih? Enggak tiap hari tadi. Karena kalau tiap hari agak ini dengan kesibukan yang padat seperti ini, ya mungkin sekitar seminggu 3 kali. Rutin atau Kang ya? Iya. Rutin. Pagi sepeda atau berenang? Iya. Coba Sobat PR bisa nggak ya yang masih muda ya, masih 20-an. Ini Gen milih pagi sepeda. Pasti enggak, kita mah mager biasanya. Harus mulai kita mau bergerak, insya Allah. Dengan bergerak, ya, kita lebih bugar, kira-kira begitu. Ya. Kalau makanan ada pantangan? Makanan nggak ada sih, selama ini saya nggak mantang makanan. Kecuali ya mulai mengurangi. Ya, mengurangi karbo, kita mulai. Rata-rata seperti itu ya? Iya, nah, udah mulai overweight. Nah, mungkin kan sebagai closing, ada yang mau disampaikan ke Sobat PR? Sobat PR yang saya cintai dan saya banggakan, tentu kita ingin Jawa Barat ke depan yang lebih baik ya. Maka momentum Pilkada 2024 dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab untuk memilih calon pemimpin terbaik kita. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan di 27 November ya itu akan semuanya diserahkan pada masyarakat Jawa Barat sendiri. Siapa pemimpin ke depan yang akan menjadi pilihannya. Tentu saya dan Kang Ilham memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian dalam proses pencalonan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan pasangan asih
Semoga saja ikhtiar ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ahmad Saiku. Begitu Sobat PR, kita tunggu lagi nanti calon-calon gubernur lainnya, calon-calon kepala daerah lainnya yang mau beradu visi di sini di Ngobrol di PR hanya di YouTube Pikiran Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.